nanti dulu tunggu timingnya pas gitu kan. Karena saya belum yakin ini masih bisa naik. Gua aja masih nunggu konfirmasi gitu misalnya. Oke, siap Kak, bom load sekarang kata. Aduh, mampus gua gitu. Pas Brexit sampean masih barbar. Brexit itu saya terakhir margin call saya. Oh. Yang, yang saya cerita saya deposit Oh, oh. sore Mhm. subuh habis. Ya, Itu ya pas ya. Brexit itu. Ngebuy. Yes, yang saya cerita mau loncat dari jendela ya pas Oh. Brexit itu. Oke, 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 oke. Brexit. Gara-gara Brexit. Eh, uh, British Brexit. exit, British. saya exit gitu kan. Berarti pas zamannya SNB nggak ngalami ya? Nggak ngalamin. Itu kalau SNB itu adik saya yang ngalamin. Rungkat juga. Jadi enggak, justru karena dia di situ berhasil, oh makanya saya tertarik sama forex gitu. Jadi saya Oh. pertama kalinya tahu yang namanya trading itu sebetulnya dari ya udah dari kuliah lah ya, tapi saya nggak terlalu interest banget gitu kan. Waktu kuliah itu saya mikirnya masih apa sih ini gitu kan, jual beli mata uang gitu. Kesannya masih masih yang tradisional banget itu belum ngerti-ngerti amat lagi kan kalau dulu kan internet masih belum kayak sekarang ya. Nah, terus pas lagi waktu itu tuh tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Adik saya yang kerja di Singapura itu dia apa namanya bayarin orang tua saya berangkat haji Wih. full ceritanya. Habis itu Oh. kan saya nanya gitu kan duit dari mana tuh gitu kan. Ya dia Oh. cerita waktu itu dia lagi di MRT katanya dia punya posisi di Swiss franc ceritanya. Dia Hmm. lagi buy Swiss franc waktu itu gitu. Oh. Nah, karena essentially dia punya punya pandangan fundamental ya bahwa ada kemungkinan si Swiss National Bank ini akan melepas si ceilingnya itu gitu kan. Gitu. Nah, dari ceilingnya itu pas lagi ceilingnya itu dilepas, pas dia lagi posisi buy itu kebetulan lagi agak sedikit besar gitu. Besar lah lumayan gitu ya. Jadi hasilnya itu ada sekian berapa M gitu. Oh, meteran ya. Kan bisa di WD ya. Hmm. Hah? Jadi dia cerita katanya lagi ngelihat ini kan lagi ngelihat chart gitu di MRT gitu di apa di Singapura gitu sambil pegang ini gitu. Suaranya tiba-tiba kayak suara kecekek gitu om yang ngeliat beritanya harganya turun petus gitu ke bawah. Oh, Kata dia gitu. gendeng iku, gendeng iku. Apa Dia apa ngerti. teman-teman kalau kalian ngalami iku nge-trade pas SNB, iku apa ya bom Swiss iku ya terkenal ya. Iya, iya. Wah, iku gila, iku gila. Salah satu Gila itu momen tuh. bersejarah gila iku. Iya itu gila itu emang. Jadi dia bilang katanya suaranya itu kayak apa mau happy udah nggak bisa happy gitu saking kagetnya tiba-tiba si apa digitnya itu langsung nol itu vrut gitu. Uh. Gitu. Dia gitu. Untuk close 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 close. Aduh, close. Tapi satu ya satu satu maksudnya kalau kita bicara soal apa tradingnya adik saya itu sebetulnya adik saya itu nggak bisa trading gitu kalau bisa kita bilang kayak sekarang itu untuk analisis segala macam. Cuma satu hebatnya dia dulu itu dengan ketidaktahuannya dia gitu ya dia fundamental dia masih ngerti gitu kan. Dan kemudian yang kedua itu dia itu tipikal orang itu nggak terlalu apa tamak gitu loh Om. Jadi begitu dia ngelihat saya mau ngincar segini gitu ya dia ada batasannya gitu. Kalau udah lebih dari itu dia nggak akan hold gitu. Jadi beda sama kayak kalau kita dengar-dengar kayak orang yang kripto gitu kan ya kemarin-kemarin hold taunya nyungsep gitu udah naik tinggi terus nyungsep balik. Enggak, kalau dia ngelihat ada news-news yang mendadak gitu terus balance tiba-tiba gede, itu dia buru-buru close itu langsung. Jadi dia nggak kayak apa namanya nggak kayak wah jangan-jangan turun lebih dalam apa naik lebih tinggi lagi nih gitu biar profitnya lebih gede nggak kayak gitu kalau dia close itu karena kejadiannya itu ini ya karena zaman dulu juga kan belum kayak sekarang gitu kan jadi nge-close nya itu lama gitu jadi si tombolnya itu dia udah pencet itu nggak ke close itu Oh, untungnya si balance itu makin gede terus gitu kan dia makin turun gitu kan gitu iku namanya nge-lag yang bagus iku. itu yang bagus itu. Oh, nge-lag yang bagus. Jadi dia cerita katanya, jadi dia kan udah pasang TP gitu kan ceritanya kan, udah pasang TP. Nah, jadi pas dia lagi close itu nggak jalan tuh si close-nya itu, jadi si balance tuh naik gitu segala macam. Nah begitu nyala itu si TP-nya itu kayak eksekusi tapi slippage gitu di bawah, put Oke. gitu langsung ketutup plek gitu. Jadi bukan gara-gara dia nge-close-nya gitu, tapi slippage dari TP-nya gitu. Tapi memang dia udah usaha gitu nge-close itu di MRT Oh, itu. iku banyak Katanya. banyak broker sing rungkat iku.
Oh iya iya, termasuk yang apa itu dulu tuh namanya yang gede itu? Alpari. 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 Iya, Alpari. Itu Alpari. tutup dia, collapse dia. Hmm. Alpari terus banyak broker-broker yang lain, malah ada katanya beberapa broker yang nagih Hmm. ceritanya ke nasabahnya gitu. Ya lu Oh. tiba-tiba jadi orang trading jadi punya utang gitu. Ya, ya, itu. Ada tuh yang kayak gitu. Asuransi juga banyak yang bangkrut tuh. Dulu kan langsung diakuisisi kan si siapa namanya nggak tahu AIG atau apa gitu yang dia langsung diakuisisi itu gara-gara Aik. kejadian. Iya Oh, kalau nggak salah ya nggak tahu saya lupa namanya. Tapi ya, ya. asuransi itu ada asuransi gede yang bangkrut juga Oh, gara-gara itu. Manchester AIG. Yo, yo, yo. Ya 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 Oh, AIG oh. kalau nggak salah itu dia diakuisisi sama apa gitu. Jadi itu juga bangkrut tuh. Nah adik saya di situ ya alhamdulillahnya gitu ya Bisa karena di udah withdraw. miliknya dia gitu kan. Ya dia bisa ngehajiin orang tua saya gitu kan. Oh enak plus 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 tahu yang mana bayar katanya. Merasa tersaingi nggak sama kakak? Apa sama adik? Aku Enggak lebih tua dari lu. enggak kalau untuk itu enggak ya karena Hmm, hmm. eh pertama mungkin iya gitu ya karena kan kayak wah lu bisa gitu kan dari trading makanya kan saya pun juga awal-awalnya banyak agak sedikit lambat belajar itu kan juga karena itu ya karena ada keinginan untuk membuktikan gitu kan wah saya Ya. bisa nih gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebetulnya saya sadar setelah itu beberapa kali ya bukan beberapa kali ya sering kali jatuh dari situ gitu kan jadi nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu lagi gitu kan Hmm. tiap orang itu udah punya jalannya masing-masing saya Ya, 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 gitu ya, kan. benar, benar, benar. Nah, jadi nggak usah lagi kayak gitu misalnya ada orang lain kayak posting-posting profit gitu kan segala macam nah ya udahlah sekarapmu aja gitu kan silahkan mantap mantap gitu kan tapi nggak perlu lagi kayak apa dulu kan masih pertama-pertama menggebu-gebu gitu kan ngebuktiin teknik gua paling hebat Hmm. terus gua paling profit sedunia gitu kan. Oh ini Mas Adit. Apakah dia masih trading Mas Adit? Kenapa Apakah adik sampean itu tadi masih trading? sekarang masih tapi nggak sekaya dulu lagi gitu kan kebetulan dapat istrinya itu agak islami gitu kan jadi nggak terlalu suka sama trading jadi dia nggak trading lagi Oh gitu. tapi dia lebih ke arah investasi sekarang Hmm. jadi kayak ETF itu juga saya tahu ETF itu dari dia loh sebetulnya Oke. Oh. gitu jadi dia tuh lebih lebih peka sama instrumen-instrumen baru sebetulnya daripada saya gitu kalau saya kan kemarin-kemarin kayak Om sendiri kan pernah nanya gitu trading di saham nggak kemarin nggak saya nggak trading di saham gitu forex aja gitu udah gitu kan oh jadi kayak Fokus, kemarin masuk fokus. ya fokus gitu kayak saya mau jadi expert di bidang ini gitu kan ada target yang harus saya kejar saya punya visi juga yang harus saya kejar. Hmm. Cuman kalau adik saya kemarin itu yang ngasih lihat tuh kak gitu udah pernah lihat nggak ini ada ETF gitu namanya apa sih ETF pernah dengar gitu kan ETF di apa berita-berita kan banyak ya saya baca ETF saya pikir tadinya sama kayak reksadana gitu kan terus dia cerita oh ya menarik juga gitu dari situ ya iseng-iseng gitu kan saya coba gitu. Kalian yang ada di sini ngono. Hmm. Mungkin kalian pernah profit ratusan persen ngono. Kan banyak kan yang habis lagi. Nah itu satu kelebihannya Ah. adik saya itu dia nggak begitu Hmm. bener deh. Hmm. Jadi dia itu satu yang saya cukup salut itu adalah lebih hebatnya dia daripada saya ya dulu gitu ya. Oh. Dan saya banyak belajar dari dia itu adalah bahwa dia itu bisa make sure bahwa si profitnya itu gak balik lagi ke market. Se. Bisa diulang. Itu tadi kelihatannya penting itu. Ya, jadi dia bisa memastikan bahwa si profit yang udah dia dapat itu nggak balik lagi ke market. Saya nggak ngerti gimana caranya, tapi itu dia itu sampai sekarang itu ya, walaupun dia misalnya katakanlah saya satu yang saya dari dulu itu suka garuk-garuk kepala sama dia, "Masih Hmm. margin call masih?" Gitu. Kayak terakhir kemarin juga dia bilang dia baru margin call gitu kan. Tapi, jumlah yang dia dapat sama margin call-nya itu nggak apa namanya, nggak sejalan gitu. Dan terus juga yang saya pengen garis bawahi di sini adalah bahwa adik saya ini tidak pernah sama sekali berminat untuk jadi trader yang sungguh-sungguh gitu. Jadi kayak gue trading ya gue kayak investasi aja gitu. Gue nanya saran kayak sekarang dia nanya saran ke saya gitu misalnya, "Kak, yang bagus apa nih gitu ya lagi mau ini, ECB gimana, Euro USD gimana? Oke enggak?" kata dia. "Oke, minta analisis lu dong," gitu misalnya katakanlah. Saya Oh. kasih gambar-gambar gitu kan. Udah dikasih gambar-gambar dan satu kelebihannya lagi dia gitu. Mungkin kekurangannya juga gitu ya Hmm. terlalu percaya sama kakaknya kan. Jadi Oh. udah saya kasih gambar dia langsung hajar bomlot. Lah tapi kan lu udah analisis Kak katanya. Kalau lu udah analisis gue percaya lah. Lo win rate gue cuma 30% enggak kata dia. Udah itu kan kalau lu kan trading beneran. Kalau gue kan nggak trading beneran kata dia Oke, gitu. oke.
profit dia itu ada unsur fortunate-nya berarti. Dia tidak melakukan analisis sama sekali, Om. Jujur aja kalau saya boleh bilang. Jadi dia hanya ngelihat itu fundamentalnya tok. Jadi analisis yang dia lakukan karena dia latar belakang kan perbankan ya. Tapi dia bukan benar-benar bukan murni kayak apa asal-asalan buy sell gitu untung-untungan itu enggak. Jadi dia kayak ngelihat oh iklimnya nih kayaknya ke depannya buat ECB mau berhenti cutting interest rate misalnya katakanlah. Berarti dia dari awalnya tuh udah tahu gitu saya mau buy euro gitu kan. Nah yang dia nggak tahu itu kapan timingnya dia buat masuk beli euronya itu gitu loh. Oke. Nah itulah yang biasanya dia tanya ke saya gitu Om. Wait. Seumpamane dia terus-terusan tradingin, maksudnya dia continual di trading. Sampean sendiri nggak yakin kalau dia bisa? Enggak. Karena modelnya dia itu kalau misalnya katakan lagi, ya makanya kenapa saya bilang saya salutnya sama dia itu. Jadi dia itu nggak panas sama uang gitu loh. Maksudnya kayak, Iya. oh gue profit sekarang jadi besok lusa gue harus bisa beli Lambo gitu enggak gitu loh. Jadi kayak oh ya udahlah gitu gue dapat segini gue nanti dia ambil tuh hasil dari forexnya gitu kan. Terus dia ya masukin ke instrumen investasi yang lain gitu. Oke. Oh, nggak tertarik jadi Enggak tanda tertarik jadi kutip trader. influencer atau kan yo ya saman kenal lah tahu lah yang profit sekali go gede lalu aku Iya. profit sekian Iya. Enggak dia kalau itu enggak. Benar makanya saya salutnya sama dia tuh sebetulnya itu ya. Jadi in terms of dari mungkin gini ya, kalau misalnya kita bicara mengenai risk management, terus kita bicara sama money management itu selalu saya ingatin sama dia gitu. Jangan gede-gede.